Hai guys, welcome to Ramen Octavian Channel. Hari ini gue ditemenin sama salah satu teman gue yang baru aja balik dari Palu. Dan hari ini kita bakalan ngomongin tentang pengalaman dia selama jadi humanitarian worker di Palu. Langsung aja kita kenalan sama si Jenny. Halo guys, gue Jenny, gue dari Wonogiri, gue ini temannya Vian, jadi kita itu satu angkatan waktu kuliah, sama-sama sastra Inggris di UTY. Tadi udah dibilang Vian juga, gue nggak barusan banget sih sebenarnya, Desember gue balik dari Palu, abis tugas dari sana. Lo tugas di Palu sebagai apa nih? Gue di sana sebagai staff Sekretariat Informasi dan Komunikasi. Nama lembaganya itu Yakum Emergency Unit. Jadi dia itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang skalanya nasional Indonesia. Fokusnya di emergency response atau tanggap darurat bencana gitu. Jadi ketika tahun 2018 itu ada 2 bencana besar di Indonesia. Yang pertama itu gempa Lombok, Agustus, kemudian di gempa dan tsunami Palu itu bulan September. Nah, gua gabung sama mereka itu bulan November 2018, terus deploy ke Palu bulan Desember 2018. Oke, dan kelar kontraknya? Kelar kontraknya Desember 2019. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, sebenarnya humanitarian work sendiri itu apa sih, Jen? Humanitarian work itu secara gampangnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang fokus pada pemulihan situasi masyarakat pasca bencana atau pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau di perusahaan atau apa gitu kan ada unit namanya biasanya CSR tuh, Corporate Social Responsibility. Nah, di humanitarian work itu CSR-nya lebih gede aja gitu. Oke, itu lu pengen berkecimpung di bidang itu tuh udah berapa lama? Atau karena ada lowongan nih terus ya udah coba? To be honest, sebenarnya keinginannya itu udah lama ya, bahkan ketika kita magang itu sebenarnya gue pengen nyarinya tuh di LSM. Oke. Cuman waktu itu belum punya link untuk kesana, jadi pengen kesana tapi I don't know how to go sampai ke sana, how to reach that gitu. Jadi ya intinya belum dapat kesempatan saat itu. Terus ya sudahlah, cari magang di tempat lain, kemudian bekerja di tempat lain. Baru ketika 2018 kemarin dapat info bahwa lembaga Yakum ini membutuhkan tim untuk di Palu. Saya mendaftar, sama sih ada tesnya, ada wawancaranya segala macam. Kemudian Nah itu dia nge-publish lowongannya itu di mana? Sampai lo bisa ketemu sama Yakum. Kalau gue sendiri dapat info lowongan itu sebenarnya dari WhatsApp group. Dari WhatsApp group, oke. Tapi sebelum sampai di WhatsApp group ini, si lembaga ini biasanya mempost lowongan pekerjaannya itu pasti di websitenya mereka. Kemudian ada semacam job street-nya anak-anak LSM kayak gitu. Itu namanya ada devjobsindo.blogspot.com. Kemudian ada juga kerjango.com. Tapi gue tahu kerja ngo.com dan devjobindo.blogspot.com ini setelah gue masuk di Yakum. Gitu. Jadi sebelum saya di Palu saya tidak tahu apa-apa tentang. Baik. Tapi sebenarnya bisa diakses lewat situ ya. Bisa diakses lewat situ. Yang mau coba cari lowongan-lowongan bisa ke website yang dibilang sama sih jadi tadi. Betul. Nah terus nih, kan waktu itu pasca bencana ya, pasti kondisinya kan mess up banget. Dan kita bisa bilang karena ada bencana itu jadi misalnya crime rate jadi naik, dan ada juga kemungkinan bencana lain yang gue tahu sih bencana susulan, sama kemarin sempat tanahnya itu jadi lumpur atau apa itu di sana. Likuifaksi. Nah itu kan kondisinya nggak oke banget ya. Cuman apa sih yang membuat lo itu yakin banget oke gue berangkat? Pada akhirnya yang berangkat itu karena ada semacam firasat kali ya, firasat atau apa yang everything's gonna be okay. Yes, it will not be easy, but everything is gonna be okay. Gini, gue itu tipe orang yang ternyata ketika gue melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atas suatu pilihan itu ada semacam firasatnya gitu loh. Jadi misalnya nih, barusan itu gue ada wawancara kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi selama proses wawancara itu gue ada perasaan kayaknya gue nggak bakal tembus nih sama kerjaan ini kayak gitu. Ya emang bener gitu. Jadi udah wawancara, udah tes segala macem bertahap-tahap kayak gitu. At the end emang nggak dapet. Akhirnya ngambil satu pekerjaan. Tapi
ketika ngambil kerjaan itu gue bahkan kayaknya gue nggak bakal lama deh di sini. Dan ya benar cuma beberapa bulan di pekerjaan itu. Jadi ya itu ya apa sih firasat, agak susah dijelaskan secara logis kayak gitu. Tapi ketika gue yakin, gue mantep dan kayaknya ya everything's gonna be alright kayak gitu, ya udah hajar. Nah, tadi posisi lo sebagai apa? Staf Sekretariat Informasi dan Komunikasi. Sekretariat Informasi dan Komunikasi itu tanggung jawab lo ngapain aja di sana? Dan selain ngerjain job desk lo yang pokok, lo tuh ada kegiatan apa aja sih di sana? Kalau job desk pokoknya itu udah banyak sih. Yang pasti itu gue pegang namanya laporan untuk donor. Kayak gitu. Kan tadi lembaga gue itu skalanya nasional ya, dan bermitra dengan partner internasional. Kayak gitu. Jadi kita harus submit laporan ke partner kita yang internasional itu dan juga ke pemerintah sebagai bukti bahwa kita ikutan kerja loh di areanya mereka kayak gitu. Bikin laporan, kemudian dokumentasi, visual documentation, dan juga narasi dokumentasi. Jadi di humanitarian itu kemarin yang salah satu hal yang gue jual ketika gue wawancara sama Yakum adalah kemampuan gue untuk menulis. Karena di salah satu job desk-nya si Infocom ini, staf informasi dan komunikasi, adalah membuat cerita, namanya adalah human interest story dari proyek-proyek yang ada di site atau yang ada di lapangan. Tapi selain itu ada kegiatan lain nggak? Selain itu pada dasarnya karena kemarin gue bekerja untuk pemulihan pasca bencana, jadi harus siap sedia untuk ngapain aja. Maksudnya ketika ada teman-teman yang butuh ngangkat-ngangkat barang di gudang pada saat-saat tertentu ya harus siap sedia karena orangnya terbatas. Kemudian situasinya masih chaos, mess up kayak gitu. Jadi ya siapapun yang di sana harus siap sedia. Berarti lo juga harus mau turun lapangan, segala macam itu ya. Berarti lo di sana kerjasama sama NGO lain juga nggak? Atau dari government atau dari UN segala macam gitu? Kalau dari government pasti ya, karena pada dasarnya kan kita di sana tamu kayak gitu. Jadi semua yang dikerjakan di sana itu dalam koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kemudian dengan NGO lain pasti. Karena misalnya nih, seringkali kan kita bantuannya sama nih, sama-sama ngasih tenda 1.000 kayak gitu. Kalau misalnya kita drop di tempat yang sama kan ada keluarga yang dapat 2 tenda, ada keluarga yang nggak dapat tenda sama sekali kayak gitu. Jadi itu harus saling berkoordinasi dengan NGO lain. Nah, dengan UN pasti karena teman-teman dari UN ini yang mengkoordinasi semua NGO di sana. Jadi perannya teman-teman UN di Palu ya, yang gua tahu adalah mereka menjadi leader atau menjadi fasilitator dari masing-masing klaster. Teman-teman humanitarian biasanya bekerja berdasarkan sektor klaster gitu. Misalnya klaster pengungsi, klaster WASH itu water and sanitation hygiene kayak gitu. Terus kemudian ada lagi klaster perlindungan anak dan perempuan kayak gitu. Itu jadi ada klaster-klasternya dan biasanya teman-teman UN yang memfasilitasi atau mengkoordinasi dari masing-masing klaster itu supaya bantuan-bantuan kemanusiaan itu nggak tumpang tindih. Jadi semua terstruktur gitu ya? Yes. Nah, terus dari setahun lo di sana nih, lo dapat apa aja? Mungkin ini gue bagi jadi dua hal gitu ya, material dan non material kayak gitu. Yang materialnya tentu ada, jadi di sana itu mungkin orang tuh ketika ada yang datang ke daerah bencana terus dianggapnya relawan kayak gitu ya. Betul. Nah, ini dia perbedaannya relawan dan humanitarian worker kayak gitu. Relawan itu ya memang dia tidak digaji. Maksudnya ya dia melakukan itu atas kemauan sendiri, tidak mengharapkan imbalan apapun kayak gitu. Dan biasanya tidak terlalu lama. Kayak gitu. Jadi mungkin cuma nggak ada kontrak ya? Nggak ada kontrak. Atau mungkin ada kontrak tapi biasanya emang nggak lama. Not in long gitu. Nah, kalau humanitarian worker itu kita kesana sebagai profesional gitu. Jadi ada kontrak kerjanya berdasarkan undang-undang tenaga kerja dan lembaga menuntut kita dan kita juga ada kompensasi dari lembaga gitu. Jadi of course monthly salary, kemudian materialnya kayaknya cuma itu ya. Lo kan di sana daerahnya ini nih, maksudnya jalan-jalan juga kayak gitu, maksudnya nggak kayak kota-kota gede yang lain nggak sih? Waktu ada bencana, setelah ada bencana itu, jadi lo difasilitasi juga semacam mobil buat transport. Oh ya, kalau mobil operasional ada dan di sana juga ada tempat tinggal. Jadi
ada mes ya. Lembaga itu ngontrak satu rumah, terus teman-teman yang datang dari luar Palu itu bisa tinggal di situ. Misalnya mau tinggal di tempat lain, misalnya stay di hotel apa gimana itu nggak apa-apa, tapi bayar sendiri. Cuman udah ada fasilitas. Sudah ada fasilitas kayak gitu. Kemudian yang non material apa? Non material lesson learn ya gitu. Jadi selain gua ternyata sudah ingin bekerja di humanitarian itu sudah cukup lama, ternyata gua punya kerinduan untuk tinggal di luar Jawa. Maksudnya Escape from Jawa. Bukan escape juga sih sebenarnya, tapi lebih ke kayak merasakan gimana sih tinggal di luar Jawa. Karena sampai ya sebelum gua ke Palu itu, gue emang beberapa kali pindah kota, tetapi tetap di Pulau Jawa kayak gitu. Dari Jakarta ke Wonogiri, dari Wonogiri ke Jogja kayak gitu. Dan itu tidak, walaupun beberapa tempat itu punya perbedaan yang signifikan, tetapi masih pada akhirnya ya nggak jauh-jauh amat kayak gitu. Paling juga 11, 13, 11, 14 kayak gitu. Nah, dan selama ini kan gue beberapa kali tuh entah mendengar entah membaca itu fasilitas kemudian pelayanan umum dan lain sebagainya itu di luar Jawa berbeda kayak gitu, atau progresnya itu tidak secepat yang di Jawa kayak gitu. Nah, pengen aja sih emang bener ya kayak gitu, dan ternyata emang bener. Kayak gitu. Jadi punya pengalaman tinggal di society yang berbeda dengan tempat gua sebelumnya. Dan link pasti lah ya. Nah, karena di sana kan rapat, dan rapat itu kan pasti ketemu dengan teman-teman dari NGO lain, dari tempat lain, dari bahkan teman-teman dari UN itu. Jadi ya walaupun mungkin ketika di sana cuma interaksinya sebatas ngasihin laporan, terus melaporkan apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, tapi ya di luar itu kan ada ya ngopi-ngopinya, adalah kongko-kongkonya. Nah, itu link-link itu yang saat ini sedang coba kita berdayakan. Dan gue juga sempat lihat nih feed lo Instagram, lo main-main kemana-mana gitu. It's something that you actually. Oh iya, traveling. Gitu. Karena Sulawesi itu kan sudah. Jadi kalau teman-teman yang mendalami geografi, Sulawesi itu kan unik ya. Jadi binatang-binatangnya itu khas. Jadi kalau di geografi itu kan dibagi menjadi 3 bagian, dan Indonesia Tengah itu termasuk bagian yang unik karena tidak ditemukan di baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Ya, saya sangat bersyukur kemarin dapat tempatnya di Sulawesi, walaupun sebenarnya belum banyak juga sih yang gue datengin tempatnya gitu, tapi ya sudah cukup, dan nanti mari kita menabung untuk jalan-jalan ke sana. Yang gue tahu, lo kan sebelum ini tuh lo getol banget sama bidang kepenulisan. Lo nulis segala macam yang sastra banget lah intinya. Nah, ini lo jadi menceng ke bidang humanitarian. Itu apakah ke depan lo bakalan balik lagi ke nulis, atau lo lebih pengen ke humanitarian, atau lo malah pengen bidang lain? Sebelumnya gue getol nulis karena gue bisa itu. Oke. Intinya kan apakah gue mau balik nulis lagi, apa gue fokus di humanitarian, apa gue mau cari bidang lainnya gitu kan. Sekarang gue merasa diri gue saat ini sedang merestrukturisasi jalan karir. Baik. Jadi untuk saat ini gue pengen fokus di humanitarian dulu. Tapi kalau tadi teman-teman menyimak juga, itu kan sebenarnya pekerjaan gue bahkan ketika di Palu itu juga masih ada nulis-nulisnya juga kan kayak gitu. Jadi mungkin lebih mengkombinasikan kali ya. Mengkombinasikan gitu, karena ya gue bisanya nulis semuanya. Padahal kemarin waktu di Palu nggak nulis-nulis. Maksudnya bikin laporan nulis Pak. Oh iya, bikin laporan nulis, tapi untuk yang lain-lain enggak gitu. Terakhir nih, pesan buat teman-teman kita yang mungkin sejauh ini masih mikir lapangan-lapangan pekerjaan yang konvensional kayak kerja kantoran dan sebagainya. Nah, gue pengen lo kasih insight bahwa ini loh ada lapangan pekerjaan lain yang namanya humanitarian work. Ya, gimana menurut lo? Gini, humanitarian work itu satu jawaban paling efektif menurut gue ya. Satu jawaban paling efektif ketika teman-teman merasa atau teman-teman punya kerinduan, gue kerja tapi impact ke masyarakatnya bisa gue lihat langsung. Kalau teman-teman punya kerinduan seperti itu, maka menurut gue bekerja di bidang humanitarian itu jawaban yang paling efektif. Kenapa? Karena humanitarian itu biasanya proyeknya singkat-singkat. Katakanlah kalau misalnya ambillah yang emergency response itu 2 tahun, kemudian nanti masuk di Comdev, Community Development, itu bisa sampai 10 tahun, tapi terminnya nggak langsung 10 tahun, pasti sekitar 3 tahun dulu, kemudian 3 tahun di review lagi kayak gimana, dan selama 3 tahun itu pasti ada yang namanya periodical reporting gitu, dan itu biasanya kita udah bisa lihat impact di masyarakatnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi intinya begini, mungkin saat ini teman-teman udah punya kerinduan atau ini gue pengennya begini tapi gue nggak tahu gimana caranya, atau belum dapat linknya kayak gitu kan. Jadi mulai banyak-banyak mencari tahu, banyak-banyak pergaulan, dan misalnya udah kayaknya humanitarian pengen gue cari tahu lebih lanjut kayak gitu,
bisa tadi yang di website yang gue sebutin tadi, bisa dibaca-baca kebutuhan dari humanitarian itu seperti apa. Tapi misalnya pun belum tahu gue sebenarnya maunya apa kayak gitu, itu trust your timing sih menurut gue. Karena gini, kayak gue sendiri aja sebelum gue tahu, walaupun gue sudah bekerja, sudah kayak yang dibilang yang tadi, gue udah nulis segala macam, sebenarnya masih ada satu keresahan gue yang mau gue tekunin itu apa sih kayak gitu. Dan hal itu yang membuat gue selalu berpindah-pindah pekerjaan. Sampai sekarang pindah-pindah sih Cin. Tapi ya itu sih, trust your timing dan selalu berusaha mencari apa yang lo mau. Tapi sebenarnya di humanitarian work sendiri itu ada jenjang karirnya nggak sih? Ada dong. Ada. Gimana? Ya misalnya kayak gue nih ya, gue di staff gitu ya, staff itu level paling bawah ya. Ada yang paling bawah lagi adalah THL, tenaga harian lepas. Tapi biasanya ketika sudah kontrak itu staff. Staff, kemudian kita kan membuktikan diri dengan portofolio, dengan jam terbang dan segala macam kayak gitu. Itu pasti nanti akan naik misalnya jadi project coordinator. Atau misalnya project coordinator itu kan yang projectnya, maksudnya dia akan teknis banget ngurusinnya. Kalau misalnya yang di supporting kayak gue, ya jadi manajer atau misalnya mau manajer itu kan agak luas ininya ya, bidang kerjanya. Kalau misalnya pengennya yang spesifik ya jadi spesialis gitu. Misalnya reporting spesialis, communication spesialis. Kalau misalnya orangnya tidak terlalu suka dengan kontrak kerja yang mengikat sampai setahun atau bahkan 6 bulan kayak gitu, bisa juga jadi konsultan, communication konsultan. Kalau yang teknis lebih banyak lagi gitu, wash consultant, terus livelihood consultant. Banyak banget sih ini. Jadi itu nggak cuman ya udah lo ikut project itu dan udah kelar, tapi ada juga jenjang-jenjang ya. Iya, tapi sebenarnya kurang lebih sama dengan ketika kita kerja di perusahaan atau di profit oriented company kayak gitu. Jenjang karir itu kan dibuktikan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kayak gitu. Nah, cara kita membuktikan ya kita harus napak di jalan yang sama itu dong. Ya nggak? Nah, itu dia sharing-sharing dari Jenny yang udah berpengalaman setahun kerja di humanitarian di Palu ya, Jen. Palu. Nah, menurut gue ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau sebenarnya punya ketertarikan di isu-isu humanitarian. Bisa nanti coba ikuti jejaknya Jenny. Dan kalau misalnya kalian pengen kenal sama Jenny atau mau tanya-tanya secara langsung, bisa ya DM aja ya di Instagram. Instagramnya apa, Jen? Jenny Jati @GENY_Jati. Oke. Dan seperti biasa kalau misalnya lo udah ngubungin dia tapi dia nggak respon, lo bisa ngubungin lewat gue di akun Instagram gue @raymond.octavia. Gitu aja guys. Thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, komen-komen, dan share ke teman-teman kalian. Gue Raymond Octavian dan Jenny. See you in the next video.